di mana? Aku sama istri aku nunggu nih di rumah. Cepet ya, sini ya. Iya, halo. Iya, sebentar ya. Sekarang berangkat ke situ. OTW, 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 oke? Di mana? Gak tahu ayah, tadi udah ayah telepon. Itu? Ya, Sukarite katanya nanti sejaman lagi mau kesini. Telepon lagi atuh. Sekarang udah jam 2, paling nanti lah jam 3 ya. Kita tunggu. Sok Sekarang atuh, ibu siapin. bikinin kopi dulu aja buat ayah. Bacot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Maafin telat ya Allah. Nungguin Iya, lama. iya, gak apa-apa. Ya Dari Allah. tadi Ya udah, aku sekarang nunggu. kita mulai aja ya. Ayo boleh. Langsung atau mau apa dulu? Langsung aja lah. Boleh ya, kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah pada siang hari ini kami dari kelompok 11 dengan saya bernama Vicky Bahtiar. Saya Cutari Oktaviani. Saya Dika Andriani. Oke, pada siang hari ini insya Allah akan berdiskusi terkait pembelajaran dari mata kuliah tafsir dengan tema alat pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar dan bersyukur. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wa hum sabirun. Nabi Sulaiman alaihi wasallam berkata kepada utusan sang ratu tersebut, "Kembalilah kepada mereka dengan hadiah yang engkau bawa itu. Sungguh kami akan mendatanginya dan kaumnya dengan bala tentara yang tidak akan bisa mereka hadapi. Dan kami pasti akan mengusir mereka dari negeri Saba, sedang mereka dalam keadaan rendah dan terhina, setelah sebelumnya mereka memiliki kekuatan dan kemuliaan, jikalau mereka tidak datang kepadaku dengan menyerahkan diri." Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, pada siang hari ini ya kita akan berdiskusi mengenai alat pendidikan, benar ya, terkait dengan Quran surat Luqman ayat 31 dan Quran surat An-Naml ayat 37. Mau siapa dulu nih? Ya, Cutari dulu deh. Cutari boleh ya. Kita jelasin dulu alat pendidikannya. Boleh. Nah, alat pendidikan adalah sesuatu yang membantu terlaksananya pendidikan di dalam mencapai tujuan, baik berupa benda ataupun bukan benda. Nah, alat pendidikan di sini yaitu mempunyai pengertian yang sangat luas. Jadi pengertiannya tidak hanya bisa kita mengacu alat pendidikan itu, yaitu alat untuk menunjang suatu pendidikan. Nah, bisa dikatakan juga
alat pendidikan di sini adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerja pendidik, tetapi alat pendidikan itu adalah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi dengan pembuatan dan situasi mana dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan adanya alat pendidikan, seorang guru atau seorang pendidik mampu mencapai tujuan dalam pengajarannya tersebut. Kalau gitu, jadi seberapa penting alat pendidikan untuk membantu terselenggaranya pembelajaran yang efektif? Kang Vicky mau jawab? Boleh ini Kita aja. diskusi Saya aja ya. diskusi boleh. Alat pendidikan itu sangat penting ya, karena dengan adanya alat pendidikan dapat membantu seorang guru untuk mencapai pendidikan tersebut. Kita contohkan ke hal yang kecil aja. Dengan adanya alat pendidikan, dengan adanya alat buku untuk menulis, balpen gitu ya. Nah, dengan alat tersebut kita bisa mencatat apa yang guru sampaikan. Fokusnya. Nah, itu infokus kalau untuk sekarang ya, bisa jadi Proyektor jeung infokus teh kene. Ya, lanjut ya. Jadi ketika kita sudah sampai rumah, kita lupa apa yang guru sampaikan, kita bisa melihat kembali kita bisa melihat kembali catatan-catatan apa yang udah kita catat, jadi tidak akan terlupakan. Kalau yang umumnya kayaknya udah sering dengar ya, bahwa alat itu adalah benda. Tadi dikatakan bahwa alat itu bukan benda yang seperti apa? Yang bukan benda. Enggak, dijawab oleh Kang Piki. Enggak, saya mau moderator di sini. Ya lanjut aja. Kenapa gitu, Kan? Saya menambahkan nggak apa-apa. Soalnya terus. Bukan apa ya, bukan benda? Benda atau bukan benda? Oh, mungkin kalau benda itu ya tadi kayak proyektor, buku. Kalau bukan benda, saya kira lebih kepada ketika zaman Rasul itu ini lebih kepada sikap atau suri tauladan. Nah, jadi alat pendidikan itu tidak hanya benda saja, saya kira, tetapi juga dari tauladan kita sebagai guru itu juga termasuk dari alat pendidikan. Mencontohkan Yang hal yang baik. mencontohkan hal yang baik. Mungkin seperti itu, bukan bendanya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Tadi kan ada kaitannya dengan surat Ar-Luqman ayat 31. Nah, apa kaitannya alat pendidikan dengan surat Ar-Luqman ayat 31 atau mentafsirkan? Kalau tadi saya baca artinya, alat pendidikan yang dimaksud dengan ayat ini sepertinya bukan kepada proyektor, buku, dan sebagainya. Kayaknya itu masuknya ke alat pembelajaran untuk menunjang pembelajaran yang efektif. Kalau di ayat tadi, surat Luqman ayat 31, itu kan artinya tentang kapal ya. Saya dulu pernah baca mengenai kisah Nabi Nuh yang membuat kapal dari kayu ya. Terus Nabi Yunus itu yang dakwahnya tidak didengar, lalu dia kabur ke lautan dan ditelan ikan paus ya, yang itu. Kalau nelaah dari kisah itu, sepertinya alat yang di sini itu alat intinya alat lain alat-alatnya bantu belajar, tapi lebih ke pembelajaran untuk diri kita gitu. Jadi alat untuk mendidik diri sendiri, karena kan perahu itu mendidik kita bahwa kita tuh jangan seenaknya terjun ke lautan, karena kalau kita seenaknya berenang terjun ke lautan itu bisa membunuh diri kita sendiri. Cuman dengannya adanya alat perahu yang diciptakan oleh Nabi Nuh pertamanya, nah itu menjadi alat pendidik untuk kita melaju ke suatu daerah menyeberang lautan. Ya, gitu maksudnya. Ya, maksudnya begitulah kurang lebih ya. Jadi alat untuk lebih kita ambil kisah itu kepada alat untuk mendidik kepada diri kita sendiri. Ya, begitulah. Gimana menurut Kang Piki? Berarti cukup kayaknya sih intinya itu tadi bahwa dari Quran surat Luqman itu ya, dari kapal itu, bahwa kapal itu menjadi sebuah alat bagi kita untuk jalan seperti itu. Ada juga ini penjelasannya bahwa kapal itu kan
jalannya melaju ya, melaju. Kenapa melaju? Itu atas kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kenapa kapal itu diciptakan? Kalau dari kisah ini, kapal diciptakan itu untuk memperdekat jarak-jarak yang jauh. Memperdekat itu apa? Supaya kita dapat ke daerah tertentu dengan melewati jalur laut. Nah, jalur laut ini mempermudah ekonomi seperti tukar menukar barang di negara yang lain ke negara yang lain gitu. Menjalin silaturahmi juga mungkin ya lebih bisa. Oke, sekarang kita bahas mengenai tafsiran Quran surat An-Naml terkait dengan alat pendidikan. Iya, pertanyaannya seperti sama sih ya, seperti tadi. Iya. Kaitannya dengan alat pendidikan itu seperti apa? Baik, malah Hamki. Saya mengerjakan dulu saya dong. Jadi saya ingin Alat pendidikan ya. Saya surat An-Naml ini kurang begitu paham, tapi dari artinya ini mengisahkan negeri Saba. Kalau saya dengar di hafizah anak saya, negeri Saba adalah negeri yang rakyatnya itu menyembah matahari dengan pemimpinnya itu Ratu Balkis. Mungkin ayat ini alatnya saya nggak tahu, mungkin yang hikmah atau pendidikan yang dapat kita ambil itu kita harus kembali kepadanya yang telah memberikan rahmat kepada kita dan kembali ke jalan yang benar. Mungkin seperti itu. Ada yang lain? Mungkin cukup. Baik, terima kasih. Itu tadi diskusi dari kelompok kami, kelompok 11 mengenai tafsiran Quran surat Luqman ayat 31 dan Quran surat An-Naml ayat 37 mengenai alat pendidikan. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Oke, baik, bila ada yang ingin bertanya terkait diskusi yang telah kami selenggarakan, silahkan komen di YouTube kami. Mudah-mudahan kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.